Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, video pembelajaran kali ini adalah ingin membahas dengan tuntas mengenai bagaimana proses pembuatan validasi icon beserta juga dengan proses penilaiannya. Begitu ya. Nah, satu hal pertama yang ingin saya sampaikan bahwa validasi icon ini atau validitas konten ini adalah langkah di dalam analisis item yang digunakan oleh kita ketika teman-teman sudah fix dalam merancang alat ukur yang akan kita kembangkan, gitu ya. Jadi setelah alat ukur itu sudah memenuhi blueprint yang disediakan, kemudian alat ukur itu secara redaksi sudah betul, sudah baik, sudah memenuhi kaidah penulisan item. Langkah berikutnya adalah kita akan melakukan yang namanya adalah penilaian para ahli. Nah, kalau di dalam definisi yang dikembangkan oleh Azwar, seperti yang tertera pada slide, yang namanya panel ahli itu termasuk ke dalam penilaian analisis item yang pertama, gitu ya, di mana panel ahli atau istilah lainnya adalah rater atau istilah lainnya adalah expert judgment adalah mereka sekelompok ahli yang memiliki kompetensi di bidang psikologi, di bidang psikometri, di bidang atribut yang sedang kita kembangkan, atau mereka yang punya pengalaman dalam proses penyusunan atribut tersebut gitu. Sehingga panel ahli lah yang kemudian akan memberikan penilaian apakah blueprint yang sudah kita buat itu sudah sesuai atau belum gitu ya. Panel ahli mereka akan memberikan komentar secara kualitatif dan juga mereka akan memberikan masukan dengan memberikan poin kesesuaian. Apakah item-item yang sudah kita buat itu sesuai atau tidak dengan teori yang kita gunakan gitu. Nah, sehingga pada bagian ini menjadi penting bagi teman-teman untuk mencari parameter yang itu relevan dengan topik yang kalian angkat begitu. Nah, berikutnya setelah kita memahami bahwa rater itu adalah memberikan masukan kepada kita terkait dengan blueprint yang sudah kita buat, ya, teman-teman kemudian akan membuat form penilaian validitas isi atau yang dikenal sebagai content validity ya, atau kita kenal lagi adalah validitas icon. Jadi mangga nanti skala yang sudah dibuat oleh teman-teman kemudian dibuat template-nya seperti ini. Ya, ini adalah form yang akan diberikan oleh teman-teman kepada para ahli yang sudah ditentukan tadi siapa saja ahlinya gitu ya. Nah, ini adalah formnya, silakan nanti boleh di copy paste, boleh menggunakan template seperti ini. Jadi nanti tulisannya adalah form penilaian validitas isi, skala apa. Jadi skalanya disesuaikan dengan atribut yang teman-teman sedang kembangkan. Yang berikutnya, identitas penilai atau identitas rater atau identitas panel ahli. Namanya siapa, profesinya apa, gitu ya. Kemudian nanti silakan teman-teman tuliskan petunjuk ya. Jadi bagian validitas ini itu tujuannya adalah kita ingin mendapatkan penilaian dari para rater terkait dengan kesesuaian antara aspek, indikator, dan item yang sudah teman-teman buat. Ya, nanti para ahli akan memberikan komentar. Bagaimana komentar mereka? Yaitu dengan memberikan bobot skor 1 sampai 5. Skor 1 artinya item yang dibuat oleh teman-teman itu tidak relevan dengan indikator dan aspek. Kemudian skor 2, skor 3, skor 4 sampai skor 5. Artinya semakin besar skor yang diberikan oleh para ahli, mereka menganggap bahwa terjadi kesesuaian antara aspek, indikator, dan item yang dibuat oleh teman-teman.
Nah, kemudian setelah instruksi, teman-teman bikin pengantar. Pengantar itu adalah berisi blueprint secara singkat, definisi teori dari aspek yang dari atribut yang diteliti, kemudian seperti apa aspeknya, kemudian apa indikatornya. Silakan nanti dicontoh. Nah, berikutnya adalah blueprint. Nanti teman-teman yang sudah bikin tabel seperti ini, berikan kolom tambahan berupa nilai dan berupa catatan, gitu ya. Jadi nanti para ahli akan menilai kira-kira contohnya item nomor 1, saya mampu menyelidiki sumber informasi yang baru didapatkan. Nah, mereka akan memberikan skor 1 sampai 5, kira-kira item yang dibuat ini relevan dengan indikatornya, relevan dengan aspeknya atau tidak. Nah, mereka akan memberikan bobot 1 sampai 5. Sementara itu untuk bagian catatan itu berisi tentang bagaimana para ahli memberikan komentar terkait masukan-masukan kualitatif. Misalnya adalah mereka memberikan masukan, ini itemnya terlalu panjang, mereka mencatat pada bagian sini ya. Atau misalnya ini terlalu tidak efektif, ada kata yang ambigu. Nah, mereka meminta nanti menuliskannya pada bagian catatan. Sehingga nanti para ahli itu akan mengerjakan dua hal. Mereka akan memberikan poin penilaian dari 1 sampai 5, ya, kemudian mereka akan memberikan catatan secara kualitatif jika catatan itu memang ada di dalam penilaian mereka, gitu. Baik, nah itu nanti akan teman-teman gunakan ketika teman-teman mendapatkan para ahli, mereka sudah memberikan penilaian, kemudian penilaian yang mereka peroleh, silakan teman-teman lanjutkan dalam proses tabulasi. Seperti apa tabulasinya? Ini adalah salah satu contohnya. Oke, dilihat. Nah, ini kita akan melakukan tabulasi dan juga akan mengetahui kira-kira nilai validitas dari item yang akan kita ukur itu berapa gitu. Nah, ini ada contohnya teman-teman, ada rater gitu ya. Rater itu adalah nama ahli yang sudah kita peroleh datanya. Ini ada sekitar 9 item. Teman-teman bikin di Excel, ini sudah otomatis, tinggal dimasukin aja datanya. Silakan bikin di Excel sesuai dengan jumlah itemnya, dibikin per variabel. Variabel pertama, kalau memang atribut yang diukur hanya satu variabel gitu ya. Silakan nanti itemnya dibuat di sini sesuai dengan jumlah item yang dimiliki oleh teman-teman. Nah, kemudian teman-teman masukkan tabulasi skor penilaian dari masing-masing ahli ya, tergantung berapa jumlah ahlinya. Kalau di sini ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 rater gitu ya. Sehingga nanti silakan teman-teman dimasukkan jumlah raternya ada berapa. Nah, kemudian masukkan skor yang diberikan oleh para rater untuk setiap item. Misalnya item 1 ini menurut rater A, dia nilainya 1, rater B nilainya 4, rater C nilainya 5. Berikutnya sampai item terakhir dan sampai rater terakhir. Begitu ya, silakan nanti teman-teman untuk menyesuaikan. Kemudian teman-teman akan mendapatkan hasil dari validitas item dengan menggunakan rumus yang sudah kami sediakan dalam Excel ini gitu. Untuk lebih jelasnya mungkin di buku Azwar itu tersedia bagaimana cara rumus mendapatkan nilai validitas icon, tapi ini kita sudah bikin dengan mudah dengan Excel gitu ya. Nah, pertama setelah teman-teman mengisi semua skor yang sudah diberikan oleh rater, teman-teman nanti akan menjumlahkan skor dari masing-masing rater itu. Oke, nanti silakan di-zoom saja ya. Ini jumlahnya. Kemudian teman-teman di sini adalah jumlah rater, and rater ya. Nah, kalau rater yang mengisinya itu ada 7 orang ya teman-teman nanti klik di sini adalah 7 orang gitu ya. Tergantung jumlah rater yang teman-teman peroleh itu ada berapa gitu. Nah, kemudian ini adalah jumlah selisih skor. Jumlah selisih skor itu adalah jumlah total skor yang diberikan oleh rater dalam satu item dikurangi jumlah rater. Di sini 27 dikurangi 7 sama dengan 20.
gitu ya. Jadi mangga nanti diikuti rumus di sini. Kemudian skor tertinggi gitu ya, yang bagian sini nilai tertinggi yang diberikan rater pada item tersebut gitu. Nah, kan kalau misalkan alternatif jawabannya adalah 1 sampai 5, artinya nanti kalau di sini dicek item 1, nilai item terbesar yang diberikan skor terbesar oleh rater itu berapa? Ini 5 ya, berarti nanti 5. Gitu. Tergantung nanti yang paling besar pada item tersebut berapa. Di sini kan rata-rata 5 ya memberikan penilaiannya paling besar, ya berarti otomatis yang di sini itu ya adalah 5. Nah, kemudian berikutnya, kolom berikutnya adalah C dikurangi 1. Atau nilai ini dikurangi 1. Jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4. Gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini nanti N atau nilai N ini dikali C dikurang 1. Ya. Jadi nilai dari sini dikali C dikurangi 1. Nah, 28 ini dari mana Bapak? 28 ini dari nilai C1 ini dikali jumlah rater N. 7 dikali 4, 28. Sama ya semuanya. Barulah ya rumus yang terakhir, nilai validitas itu diperoleh dari mana? Ya, ini rumusnya teman-teman ya. M7 ya dibagi P7. Jadi dari nilai selisih ini 20 nanti dibagi nilai 28. Jadi sekitar 0,7 gitu ya. Jadi seperti ini rumusnya. Teman-teman masukin saja datanya, nanti akan diperoleh nilai hasil validitasnya. Nah, ini sehingga nilai validitas akhir teman-teman untuk setiap itemnya 0,71, 0,78, 0,75, 0,85 dan seterusnya. Ya. Nah, setelah ini teman-teman akan melihat, Bapak, apakah nilai validitas itemnya itu lolos atau gugur gitu. Ya, kita akan menentukan apakah itemnya itu lolos atau tidak. Baik, tapi sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh teman-teman semuanya. Nah, berikutnya kita akan menentukan apakah item yang akan kita gunakan itu lolos atau tidak. Teman-teman harus mengecek kepada kriteria yang diberikan oleh icon di dalam rujukannya. Nanti akan saya berikan. Nah, kita cek pada bagian sini ya, kita lihat. Nah, pada tabel 1 itu adalah kriteria standar yang akan kita gunakan ya untuk menentukan apakah rater itu item itu lolos atau tidak secara icon gitu ya. Kita cek pada tabel 1. Oke. Silakan. Nah, kita cek pada variabel yang tadi kita ukur ya. Jumlah item itu ada berapa, jumlah raternya itu ada berapa. Nah, tapi biasanya yang digunakan di sebelah sini itu adalah jumlah rater. Gitu ya, kita cek teman-teman. Tadi rater yang kita gunakan itu ada berapa? Misalnya ada 7 ya tadi. Berarti 7 di sini ya. Ya, di kolom paling pertama ya ada 2 bagian atas dan bagian bawah ya. Ini rater ya, sebelah kiri ini ada 7 ya, rater bagian pertama dan bagian kedua. Makanya di setiap bagian ini ada 2 bagian ya, kita cek. Nah, kemudian pada bagian number of rating kategori atau pilihan jawaban itu adalah jumlah pilihan jawaban yang disediakan. Nah, kalau pilihan jawabannya adalah 5, artinya posisi teman-teman ada di sini. Ada pada bagian sini ya, 5 di sebelah sini. Oke. Nah, kemudian nanti kita tarik garis vertikal dan horizontal. Jadi yang 5 ini karena pilihan jawabannya adalah 5, berarti V ini adalah nilai validitas iconnya dan P ini adalah probability-nya. Nah, kita tarik ke bawah nilai V ini ke bawah, kemudian kita gabungkan dari tarik yang rater 7 orang gitu ke sini. Nah, sehingga kita diperoleh teman-teman bahwa nilai validitasnya itu adalah 0,82 dan 0,75. Jadi ada 2 nilai validitas. Pertanyaannya adalah kita mau menggunakan yang mana, 0,82 atau 0,75. Dua-duanya boleh kalian gunakan yang skor ini, tapi kalau yang semakin tinggi nilai validitas artinya dia tingkat
kesalahannya semakin kecil, tapi semakin kecil validitas, artinya tingkat kesalahannya semakin besar. Nah, nanti disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan ternyata banyak nilai validitas yang tadi di Excel itu 0,75, 0,76, ya sudah teman-teman gunakan yang kriteria 0,75 saja. Jangan digunakan yang 0,82. Kalau menggunakan yang 0,82, nanti itu akan habis item-item kalian, gitu ya. Jadi silakan gunakan yang 0,75, gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk nilai standar validitas yang akan kita gunakan yaitu adalah 0,75. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi kepada hasil tabulasi tadi. Kita akan mengecek berapa apakah itemnya lolos atau tidak. Nih, teman-teman lihat gitu ya. Item 1 nilai validitasnya adalah 0,71. Item 2 0,78 sampai berikutnya. Nah, kalau tadi standarnya adalah 0,75 gitu ya. Ya, 0,75, mohon maaf, kita ketik 0,75. Kok ini nggak berubah ya. Pokoknya 0,75 standarnya. Nah, dicek teman-teman pada bagian nilai validitas. Item 1 lolos atau tidak? Tidak lolos item 1 karena nilai item 1 itu validitasnya di bawah standar 0,75 sehingga item 1 tidak lolos. Nah, item 2 0,78. 0,78 itu di atas 0,75 berarti lolos. Berikutnya, item 3 0,75 sama ya, standar berarti lolos. Item 4 lolos, item 5 lolos, kemudian item 6 lolos, item ini juga lolos, item ini lolos, ya. Kemudian item terakhir juga lolos. Jadi item yang tidak lolos hanya satu, yaitu yang di bawah standar yang ditetapkan tadi 0,75. Nah, untuk menentukan berikutnya apakah lolos atau tidak, kita akan mempertimbangkan skor yang ini dengan nanti komentar kualitatif. Jadi tadi yang komentar kualitatif catatan dari para ahli, teman-teman simpan di bagian bawahnya. Ya, apakah ada masukan dari mereka atau tidak. Nah, jadi nanti kita akan mendiskusikan masukan dari para ahli dengan menyesuaikan skor kelolosan dari masing-masing item yang sudah ada. Demikian teman-teman untuk video pembelajaran praktikum pada hari ini. Mudah-mudahan clear ya semua tentang bagaimana cara melakukan validitas icon dan menyimpulkan hasilnya. Terima kasih, selamat mengerjakan. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.